menimbulkan kesan masyarakatmu ini lagi susah. Tetapi kenapa yang di atas ini bersenang-senang? Kemudian yang di atas ini hidup penuh dengan kemewahan, dapat tunjangan yang luar biasa, gitu loh. Sementara di bawah ditekan pajak-pajak dikejar nggak karu-karuan, gitu. Nggak ada upaya untuk menaikkan PPN jadi 12%. Oke Bro Leo, kembali lagi kita ke podcast kita. Udah berapa episode kita ini? Udah banyak kayaknya. 10 lebih kayaknya. Lebih. Untuk kali ini kayaknya gimana ya? Situasi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Ada baiknya mungkin coba kita telaah ya. Mesti kita bahas dari sisi hukumnya lah. Iya. Berkaitan dengan kondisi yang terjadi ya, protes di hampir semua daerah, dilakukan pembakaran terhadap fasilitas umum, penjarahan seperti di Kediri itu dilakukan penjarahan terhadap barang-barang museum. Kayak yang di Surabaya cagar budaya dibakar. Yang udah berapa puluh tahun gitu. Iya, dulu kejadian pemboman nggak kena, tapi begitu ada kejadian yang kemarin pembakaran ke cagar budaya. Iya, sebenarnya kan kalau tapi sebelum kita membahas itu, mungkin kalau dari kita mesti mengucapkan lah turut berduka cita untuk para korban yang kehilangan nyawa dalam gelombang protes yang terjadi ya, kejadian yang terjadi dari tanggal 25 hingga tanggal 1 ya. 31 dia. Ya, itu gelombang protes turut berduka cita. Semoga diterima di sisi Allah. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan proses hukum segera dilakukan untuk menuntut atau meminta pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa yang menghilangkan nyawa seseorang itu. Kalau kita bahas sebenarnya masalah demo ini kan udah sering ya kan. Demo ini kan hak yang dijamin, hak yang dilindungi, dan itu merupakan otomatis kan ada ketentuannya atau mekanismenya gimana kenapa atau gimana caranya orang untuk berdemo atau mengemukakan pendapatnya. Betul. Salah nggak? Menyampaikan pendapat. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu sudah ada undang-undang yang menjamin mengenai hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Itu Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Tentu undang-undang ini lahirkan karena ada pergerakan pada tahun 98. Udah pasti berkaitan dengan itu, di mana pada saat dilakukan protes tersebut terjadi tindakan-tindakan yang menghilangkan nyawa yang diduga dilakukan oleh aparat ya kan, baik dari TNI maupun kepolisian. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 ini. Nah, sejauh ini kan kalau misalnya demo tersebut dilakukan secara aman dan damai, nggak ada kendala apa-apa ya kan. Yang kalau kayak kemarin itu yang ininya kan ricunya itu kan setelah ada beberapa masa atau beberapa orang lah. Jadi memang begini. Yang tiba-tiba anarkis atau itu gitu loh. Jadi memang begini Bro Martin. Demo itu kan hak yang dijamin oleh undang-undang. Tapi dalam sejarah demo yang terjadi di Indonesia, sulit untuk kita memberikan contoh demo itu yang berakhir dengan baik-baik saja. Maksudnya tidak ada datang baik, pulang baik sesuai dengan waktunya. Itu sangat jarang, meskipun masih ada ada tentunya. Tetapi seringkali itu yang terjadi adalah menyampaikan pendapat, akhirnya berujung bentrok. Entah itu ada kelompok yang menyampaikan pendapat dengan cara memaksa masuk ke gedung tertentu, memaksa dengan cara merusak pagar kah atau bagaimana. Sering terjadi sehingga aparat yang melakukan pengamanan itu terpaksa melakukan tindakan terukur, karena sebenarnya
memang hak menyampaikan pendapat itu kan dijamin oleh undang-undang, tetapi di situ juga ada kewajiban. Dalam menyampaikan pendapat itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dijaga, yang harus dilaksanakan oleh para peserta demo atau peserta kegiatan menyampaikan pendapat di depan umum. Di dalam pasal 6 ya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 itu sudah ditentukan ada kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi memang ada kewajiban juga, karena memang tentu dalam setiap hak itu pasti melekat juga kewajiban. Nah, permasalahan yang terjadi selama ini kan dari sisi yang pure dia menyampaikan pendapat beranggapan bahwa ini ada penyusup. Iya. Itu bukan bagian dari kami yang melakukan demo. Demonstrasi. Itu bukan bagian dari kami yang menyampaikan pendapat di depan umum. Kami tertib, tetapi tiba-tiba ada yang melakukan provokasi. Nah, provokasi ini kan kita nggak tahu. Contoh dalam kejadian dari tanggal 25 sampai tanggal 31 ini kan kita nggak tahu nih. Belum mengetahui secara pasti provokasinya itu dilakukan oleh siapa. Betul. Kalau yang video-video yang beredar, analisis-analisis yang beredar, dikatakan bahwa provokasinya itu justru datang dari aparat ya, karena kan kita juga tahu ada yang tertangkap, ternyata dia punya identitasnya kan diungkap ternyata bagian dari institusi tertentu. Kemudian ada juga dugaan yang melakukan provokasi itu dari anggota kepolisian juga, oknum kepolisian juga. Ya. Jadi memang kita sampai saat ini belum tahu secara pasti ada provokasi dalam kegiatan demonstrasi dari tanggal 25 sampai tanggal 1 itu jawabannya jelas ada. Nah, tugas aparat penegak hukum lah di sini untuk mencari tahu yang memprovokasi itu siapa. Gitu loh, yang melakukan kegiatan provokasi di lapangan loh ya teman-teman. Karena kan banyak sih terjadinya reaksi itu kan karena kondisi di lapangan, bukan karena chat-chatan semata doang gitu loh. Betul. Nah, itu kan keterkaitan sama ada beberapa pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kemarin itu ya. Betul. Terus sama kalau kita lihat kan memang ini yang sangat mengerikan tuh yang driver ojol itu loh yang dilindes kan gitu. Jadi memang itu kan juga sudah ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai ini ya. Belum. Kalau terkait dengan yang dilindas ojol itu belum, masih proses etik. Iya, proses etik. Maksud saya proses etik. Jadi memang gini. Proses etiknya gitu loh. Gini Bro Martin. Apa yang terjadi hingga saat ini, hingga kita take video ini ya kan? Ada satu perasaan tidak adil lah di masyarakat. Kenapa saya bilang perasaan tidak adil? Ini sudah jelas ada kehilangan nyawa nih. Betul. Proses pidananya sampai sekarang belum dilakukan. Tapi di sini ada masyarakat dianggap sebagai menghasut orang untuk melakukan kekerasan, kerusuhan, langsung ditetapkan sebagai tersangka dijemput paksa. Jadi memang ini mungkin masukan juga buat pihak kepolisian. Di sini ada proses penegakan hukum yang tidak adil. Di sini ada proses penegakan hukum yang tidak menempatkan semua orang itu sama di hadapan hukum. Ini di satu kasus ini udah jelas nih, ada kehilangan nyawa di sini nih. Semua video yang beredar itu udah jelas kok bahwa di situ bukan dengan sengaja, itu sengaja. Iya. Karena begitu tertabrak, dia sempat berhenti baru habis itu dilindas gitu loh. Itu jelas di situ, itu ada kesengajaan, bukan dengan tidak sengaja tindakan melindasnya itu gitu loh. Nah, dan dalam pemeriksaan etik yang dilakukan, yang disiarkan kan si orang itu kan juga mengakui bahwa dia melindas. Alasannya dia kalau nggak saya teruskan jalan, kami yang bahaya kan dibilangnya kan begitu kan. Cuman begini loh, di sini tuh masyarakat itu bisa melihat bahwa ada proses peradilan, proses penegakan hukum yang tidak fair. Kenapa yang melibatkan oknum kepolisian, oknum Brimob ini sampai sekarang belum ada proses pidananya? Betul loh. Ini video ini kita tag kan di tanggal berapa nih? Tanggal 3. Enggak. Sampai dengan tanggal 3 September. Siang hari ini, tanggal 3 September siang hari pukul 12:30 ini, kurang lebih pukul 12 lah. Ini kita belum melihat apakah orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka apa belum, oknum dari Brimob ini. Sementara di satu sisi, dari tanggal 2 malah ya. Semalam ya. Ya tanggal 2 jam 2 pagi kan sudah dilakukan penjemputan secara penangkapan terhadap dari sisi sipilnya gitu. Yang dianggap sebagai yang disangka melakukan penghasutan. Jadi kepolisian mesti bertindak fair. Ya kalau ini sudah ditetapkan tersangka, ini gimana nih? Gitu loh, ini gimana orang ini?
yang dari Brimob ini 7 orang ini gitu. Nah, kalau yang kita lihat yang dari sisi sipilnya kan kemarin juga banyak anak-anak ya yang di ini nih, yang ditangkap-tangkepin nih. Ya pasti kan, karena kan ternyata penyampaian aspirasi ini bahkan kalau dari berita-berita yang beredar kan ternyata yang banyak melakukan pembakaran itu kan justru dari anak-anak SMA, remaja-remaja gitu loh. Nah, memang gini loh. Hak menyampaikan pendapat itu kan dimiliki setiap orang, termasuk anak-anak sekolah. Nggak ada batasan usianya. Nggak ada batasan usia, gitu loh. Hak menyampaikan pendapat itu dimiliki oleh setiap orang, sehingga siapapun itu mau anak-anak SMP, kayak mau anak-anak SMA, kayak dia punya hak untuk menyampaikan pendapatnya secara mandiri. Hanya saja tadi sesuai dengan komponen-komponen yang baru sampaikan harus ada salah satunya masalah menyangkut masalah keamanan tadi kan gitu kan. Nah, kalau memang nggak ada batasan usianya, tapi nah kita bicara masalah anak-anak ini kan berarti kan harus ada perlindungan dong. Jadi gini Bro Martin, ini pembahasan soal demonstrasi kejadian dari tanggal 25 sampai tanggal 1 ini, tanggal 31 ini menurut gua kita mesti bahas dari beberapa aspek. Pertama soal penyampaian pendapatnya sendiri, soal demonstrasinya, kemudian yang kedua itu penggunaan kekerasan baik oleh APH maupun dari sipilnya. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan pengerusakan fasilitas umum. Kemudian yang keempat itu tentu berkaitan dengan penjarahan yang dilakukan terhadap rumah beberapa orang, baik itu sebagai pejabat, rumah-rumah pejabat, ataupun bukan, seperti yang kejadian di Kuitang kalau nggak salah kan, dekat Makobrimob itu ternyata dilakukan juga penjarahan dari ruko-ruko sekitar gitu loh. Nah, ini kan jadi problem hukum yang mesti di-clearkan kan. Kalau kita berbicara tentang latar belakangnya, tentu kan latar belakang terjadinya protes dari tanggal 25 sampai tanggal 31 ini kan berkaitan dengan kebijakan pemerintahan pasti. Pemerintahan dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Sudah banyak kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Akhirnya menimbulkan kesan menimbulkan kesan begini loh, Bro. Menimbulkan kesan masyarakatmu ini lagi susah. Tetapi kenapa yang di atas ini bersenang-senang? Kemudian yang di atas ini hidup penuh dengan kemewahan, dapat tunjangan yang luar biasa, gitu loh. Sementara di bawah ditekan pajak-pajak dikejar nggak karu-karuan, gitu. Nggak ada upaya untuk menaikkan PPN jadi 12%. Ini kan dilihat oleh masyarakat bahwa banyak kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat, tetapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut membebani rakyat, gitu loh. Tentu udah pada akhirnya akan timbullah kemarahan bagi masyarakat. Itulah yang terjadi pada tanggal 25 sampai tanggal 31 gitu. Nah, akhirnya karena hal-hal tersebut yang awalnya tadinya demonya secara damai, terus berakhir ricuh. Kan? Sebenarnya puncaknya itu ketika ada yang meninggal itu sih. Betul. Ada yang meninggal, baru akhirnya chaos dia tuh. Termasuk selain di Jakarta adalah di beberapa wilayah-wilayah yang ada di Indonesia yang meninggal lagi kan di Makassar, kemudian di Jogja kan, kemudian di Jawa Tengah. Total ada 9 kalau nggak salah. Kalau yang di Jogja itu Unikom. Kalau yang di Semarang itu kan mahasiswa Fakultas Hukum UNES kan. Jadi memang protes kali ini, gelombang protes yang dilakukan masyarakat kali ini, selain menimbulkan kerugian karena fasilitas umum dirusak, menimbulkan kerugian korban juga, ada yang meninggal, ada yang luka-luka, baik dari sisinya warga sipil maupun dari sisinya aparat penegak hukum, gitu. Kalau untuk yang ini fasilitas pengurusan fasilitas umum itu gimana tuh? Nah, kita jangan lompat-lompat Bro Martin. Kita harus bahas terstruktur dulu kan, yang soal demonya ini kan clear nih. Ada Undang-Undang nomor 9 tahun 98. Artinya apa? Penyampaian pendapat di muka publik itu dilindungi oleh undang-undang. Meskipun ada kewajiban bagi peserta untuk menjaga ketertiban tadi, kemudian hak orang lain jangan sampai terlanggar. Tapi di sisi lain juga aparatur pemerintah itu punya kewajiban untuk memastikan salah satunya pengamanan. Pengamanan itu bertujuan supaya tidak ada gangguan secara fisik dan gangguan-gangguan lainnya terhadap peserta demonstrasi atau peserta kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, seperti itu. Jadi kalau dari sisi penyampaian pendapat itu clear, itu mesti dilindungi, dan negara wajib menjamin itu, menjaga jangan sampai ada gangguan. Bahkan orang-orang yang menghalangi
Ya, orang-orang yang menghalangi kegiatan penyampaian pendapat di depan umum itu bisa dipidana loh. Ada ancaman pidananya tuh. Ini saya iniin sebentar. Nah, itu ada ancaman bagi orang yang menghalang-halangi. Tuh. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Ayat 2 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini adalah kejahatan. Ada ancaman pidananya loh. Berarti kekerasan kemarin itu? Ya kalau kekerasan itu ditujukan untuk menghalangi penyampaian pendapat di depan umum, ya itu ada pidananya, clear itu. Itu clear, ada pidana sesuai dengan ketentuan pasal 18 ini. Ya tapi kan faktanya sebenarnya kekerasan atau chaosnya itu kan di luar dari situ kan, di luar pada saat penyampaian ya. Nah kita mesti lihat dulu nih. Timelinenya ya berarti. Kan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu kan dibatasi kegiatan penyampaian pendapat itu kalau nggak salah yang diperbolehkan itu sampai dengan jam 6 sore kan. Oke. Ada batas waktunya gitu. Iya. Nah kalau kita lihat kemarin mulai chaosnya itu kan ketika udah melewati waktu untuk penyampaian pendapat. Mulai chaosnya itu kalau kita lihat kan. Akhirnya ada tindakan penyemprotan gas air mata dan segala macam, massa tetap bertahan kan gitu kan. Ada perlawanan. Nah tiba-tiba lah kejadian soal mobil Barakuda itu tiba-tiba melaju, menabrak seorang ojol. Kalau kita lihat kan ada dorongan kan sebenarnya kepada korban itu, akhirnya dia terjatuh. Betul. Terus kemudian tertabrak kan. Ya. Begitu tertabrak orang-orang minta si Barakudanya untuk berhenti mundur. Dia nggak berhenti, dia nggak mundur, dia berhenti terus langsung melaju kan. Betul. Gitu loh. Jadi memang kita mesti menganalisis juga apakah penggunaan kekerasan ya kan ya oleh APH, aparat penegak hukum maupun sipil dalam rentan waktu tanggal 25 Agustus sampai tanggal 31 ini gimana dari sisi hukumnya gitu. Ini berkaitan juga sama beberapa orang dari pihak sipil yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Itu ada kalau nggak salah itu ada sekitar 6 orang ya. Yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pasal 160 KUHP dan atau pasal 45A ayat 3 junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE atau pasal 7H junto pasal 15 junto pasal 87 Undang-Undang Perlindungan Anak. Berarti kalau kayak gitu ada unsur pidananya dong bro, berarti kalau kayak gitu. Kalau misalnya tadi yang ini ya, karena memang udah ditetapkan sebagai tersangka tadi ya. Maksudnya kekerasan yang tadi bro jelasin tadi itu loh. Yang kalau yang 6 orang ini kaitannya bukan ke situ, bukan soal kekerasannya, tapi tindakan menghasutnya. Kalau ke 6 orang ini dianggap sebagai yang menghasut supaya terjadi kekerasan itu. Tapi pelaku kekerasannya sendiri itu masih diproses ya, termasuk orang-orang yang melakukan penjarahan itu juga masih udah diproses lah. Ada beberapa orang yang sudah ditangkap gitu loh. Tapi kalau terkait dengan, jadi gini memang dari kegiatan tanggal 25 sampai tanggal 31 ini sulit bagi kita untuk membedakan ini kekerasan pada saat menyampaikan pendapat. Iya. Atau bukan. Betul. Gitu. Karena rata-rata kejadiannya itu terjadi di malam hari. Betul. Di luar jam yang diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Iya. Kalau kita strict secara normatif, ya kan? Strict kita secara normatif bahwa penyampaian pendapat yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan itu sampai batas jam 6 sore, maka kekerasan yang terjadi itu di atas jam 6 pagi itu, di atas jam 6 sore, itu bukan lagi kegiatan menyampaikan pendapat. Udah kegiatan lain lah, bukan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98. Entah apalah itu bahasanya ya. Cuman ya tetap seperti yang saya sampaikan tadi. Terhadap meninggalnya ojol, ya kan? Kalau saya melihat ini kan pelaku yang pada saat pemeriksaan etik itu kan berusaha menyampaikan bahwa di sini tuh ada daya paksa. Kalau saya nggak melaju terus, saya yang mati, kami yang hancur. Makanya saya melaju. Ini kan sebenarnya masuk ke konstruksi hukum daya paksa kan. Iya. Seolah-olah dia menyampaikan pilihannya kalau saya nggak melakukan itu, saya yang mati. Gitu loh. Seolah-olahnya dia melakukan itu karena keterpaksaan. Tetapi dia lupa, dia berada di dalam kendaraan Barakuda yang tidak mungkin ditembus peluru. Iya. Dan masyarakat pada saat protes itu hanya membawa
Ya bambu, batu dan segala macam. Pertanyaannya sekarang, apakah barang-barang yang dipakai, yang dipegang oleh orang-orang yang ada di sekitar barakuda pada saat itu bisa menembus barakudanya? Nggak bisa. Saya yakin nggak bisa juga, karena itu kan kendaraan taktis khusus untuk terjadi huru-hara kan. Betul. Gitu loh. Memang kendaraan itu dibuat untuk dipergunakan pada saat terjadi huru-hara yang nggak gampang ditembus oleh massa. Gitu. Dan kalau ngeliat dari videonya kan juga kecepatannya tuh ya nggak sesuai lah untuk pengamanan demonstrasi. Betul. Kan? Gitu loh. Ketika orang berkerumun kosong, ya kan, tiba-tiba lu melaju kencang itu nggak pas lah secara logika penggunaan kendaraan taktis begitu gitu loh. Yang kan pengerusakannya banyak banget nih. Sama ini yang sebenarnya yang menarik sebelum sampai ke pengerusakan. Apa itu? Kejadian di Unpas dan Unisba, lu kan orang lama di Bandung. Oh, gas air mata itu. Ya, penggunaan gas air mata. Itu kan terjadi pro kontra nih di masyarakat. Dan itu juga udah ada keterangan dari keterangan dari Kemendikti Saintek ya. Ya bahwa itu harus dilindungi masuk wilayah kampusnya. Nggak bisa nggak bisa ada campur tangan dari ini. Gas air mata harusnya nggak bisa ke situ gitu loh. Kalau gua nggak setuju sama pendapat itu. Kenapa? Sekarang sederhananya, kalau ada perusuh lari ke kampus, menyerang dan berlindung di balik kawasan kampus, boleh nggak dilakukan tindakan? Kan tetap harus dilihat situasinya. Ya akan kembali lagi ke ini juga sih tadi, ketentuan ininya. Karena begini, ini kan ada potongan-potongan video nih ya. Jadi teman-teman, ada 2 video tuh yang beredar. Satu video yang oleh Kontras dan kawan-kawan itu, satu video itu di-cut dia, seolah-olah tiba-tiba TNI Polri ini menyerang, menembakkan gas air mata. Kemudian ada satu video lagi. Proses awalnya kenapa itu terjadi? Ternyata ada orang yang melemparkan bom molotov. Dari kawasan kampus di situ. Saya kebetulan melihat dua videonya. Saya pada saat melihat video pertama juga ini kok kurang kerjaan. Tapi begitu saya lihat video kedua, ya saya tidak menyalahkan TNI Polri-nya. Meskipun orang-orang bilang, ya nggak bisa dong. Karena alasan ada orang menyerang di situ, kemudian menembakkan itu ke kawasan kampus. Ya sekarang pertanyaannya, apakah kawasan kampus itu membebaskan orang untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu? Kan nggak juga. Kalau untuk mengemukakan pendapatnya oke. Oke. Kalau tiba-tiba orang di kampus mengemukakan pendapat, anarkis ya enggak lah. Makanya saya bilang tetap harus dilihat konteksnya. Dulu kan ada kalau nggak salah kejadian Universitas Nasional ya, yang Jakarta yang polisi masuk karena diduga di situ ada terkait kegiatan tindak pidana narkotika kan, masuk juga ke kampus. Artinya gini loh, tetap harus dilihat kondisi-kondisinya. Bahwa betul kondisi yang terjadi sekarang itu adalah akibat dari ada protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan, tetapi bukan berarti kemudian dibenarkan pula menggunakan bom molotov menyerang aparat yang sedang melakukan pengamanan gitu loh. Kalau gue sih lebih kepada melihat dari sisi situ. Ya pasti ketika ada aksi ada reaksinya pasti kan. Jadi nggak terlepas dari itulah. Tapi yang saya sangat sesalkan itu adalah kenapa harus ada tindakan-tindakan memotong video itu menjadi tidak utuh. Gitu. Itu aja yang saya sesalkan. Harusnya biarkan aja video itu secara utuh sampai ke publik, ya kan? Baru kita analisis. Jadi faktanya itu utuh. Nah kalau yang terjadi saat ini kan jadinya ada 2 video nih. Satu itu seolah-olah Polri TNI menyerang, menembakkan gas air mata ke kawasan kampus, tidak ada apa-apa. Narasinya kan tidak ada apa-apa, tiba-tiba ditembakkan. Ternyata di video lain justru terlihat ada orang dari kawasan kampus itu yang sedang berada di kawasan kampus itu melemparkan bom molotov. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada orang melemparkan bom molotov ke arah aparat yang sudah lewat, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh aparat itu? Dia diem. Ya menertibkan sih pasti. Gitu loh. Salah satu cara menertibkannya apa? Ya tembakan gas air mata dengan harapan membubarkan orang-orang yang melemparkan bom molotov itu tadi.
gitu loh. Kalau menurut pandangan saya ya gitu loh. Karena kita nggak bisa juga membenarkan kalau ada orang-orang menggunakan kekerasan apalagi itu terjadi di dini hari lah. Kalau nggak salah itu jam 2 pagi kan kejadiannya. Gitu loh. Jadi memang harus dilihat secara utuh lah suatu peristiwanya. Dan jangan sampai masyarakat kita ini terpecah lagi karena ada video-video yang dipotong yang disampaikan secara tidak utuh. Iya, karena memang di dalam sosial media ini secepat itu kita bisa dapat memperoleh informasi ya. Gitu loh. Oke, kalau lanjut lagi tadi masalah pengerusakan fasilitas umum itu loh. Ada nggak ketentuannya? Tentu ada ketentuan pidananya. Kalau terkait dengan jalan itu ada di Undang-Undang Lalu Lintas. Kalau nggak salah itu pasal 283 atau 285 tuh. 28 Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan itu loh. 275 ayat 2 Junto 282 ya, ayat 2 kalau nggak salah. Itu kan ada tuh di Undang-Undang Lalu Lintas itu sudah diatur. Kalau itu terkait dengan pengerusakan jalan atau pelengkap-pelengkap jalan, contoh gerbang tol, penunjuk jalan yang dihancurkan, itu ada ketentuan pidana di Undang-Undang Lalu Lintas. Kemudian terkait dengan perusakan fasilitas umum itu bisa kena ketentuan pasal 170 KUHP. Kemudian bisa juga pasal 406 ya. Iya. Coba gue bacain dulu ya. Perusakan barang ya. 170 KUHP ya. Di sini 170 KUHP adalah barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Ini yang pasal 170 KUHP. Terus terkait dengan pasal 406 KUHP, di sini saya bacakan, menghancurkan atau mengrusakan barang. Pasal 406, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya adalah sebagian milik orang lain. Berarti ini sehubungan dengan pengerusakan fasilitas umum tuh ada ketentuan pidananya lah ya berarti ya. Iya. Baik itu di dalam undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan sama di KUHP itu sendiri. Kurang lebih begitu kan? Betul. Nah, selain masalah pengerusakan fasilitas umum, kalau itu kan kayak kemarin kan kita lihat juga kan pos polisi, terus cagar budaya gitu. Kayak di Surabaya itu pos polisi dari Jalan Ahmad Yani banyak itu kemarin daerah hotel daerah TPS itu hancur semua itu kan pos polisinya. Iya. Terus kalau kayak di sini Jakarta sini halte busway MRT hancur semua. Iya, itu kan hancur semua tuh. Itu berarti bisa ya kena pidananya ya? Ya bisa lah. Itu jelas bisa dipidana itu. Dan orang-orang yang menyuruh untuk menghancurkan itu juga bisa dipidana. Jadi turut sertanya berarti ya? Turut serta itu bisa banyak orang yang terkena. Makanya gini loh, pihak kepolisian itu harus bekerja keras untuk menangani perkara yang terjadi dari 25 Agustus sampai 31. Kenapa saya bilang harus bekerja keras dan bahkan harus melibatkan POM ya, polisi militernya, jadi PM TNI. Kenapa saya bilang harus melibatkan TNI? Karena kan ada dugaan dan sudah terpampang di media sosial bahwa ada oknum-oknum yang diduga TNI juga terlibat, gitu loh, memprovokasi. Dan Wakil Panglima TNI pada saat itu menyampaikan seharusnya jangan dibuka ke publik, menyampaikan seperti itu kan. Artinya kepolisian maupun TNI itu harus berkolaborasi untuk menyelesaikan urusan ini. Karena apa? Harus diungkap siapa sebenarnya dalang-dalang atau provokator-provokator yang memicu terjadinya pengerusakan fasilitas umum. Bahkan kan kalau kita lihat kan ada juga orang yang menyampaikan penjarahan yang dilakukan itu juga ada yang mengkoordinir, bahkan ada yang membayar katanya kan. Jadi memang itu harus dibuka seterang-terangnya, harus ditunjukkan ke publik. Karena apa? Supaya publik itu mengetahui kondisi yang sebenarnya seperti apa, untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan. Karena banyak orang juga menganalisis ini kan logo Brimob, dan yang itu kan yang melakukan ini kan juga Brimob. Nah ini kan
menjadi pertentangan-pertentangan yang akan tidak selesai di masyarakat kalau aparat penegak hukum tidak membuka seterang-terangnya. Dan menurut hemat saya ya, Presiden itu harus membentuk tim pencari fakta dan melibatkan semua elemen supaya hasil dari pencari fakta ini adalah betul-betul netral, betul-betul benar sesuai dengan fakta dan kondisi yang sebenarnya. Kalau mengharapkan kepolisian dan TNI juga kan kita takutkan ada konflik kepentingan untuk menjaga nama baik institusi. Iya. Sedangkan kalau itu dilakukan oleh tim pencari fakta itu kan lebih netral dia. Sehingga kebenaran-kebenaran atas fakta yang sebenarnya itu bisa terungkap ke publik. Contoh melibatkan perwakilan mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat, kan? Bisa juga untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan yang seterang-terangnya, begitu. Karena memang yang pengurusakan ini juga akhirnya adanya penjarahan pun sebelum sampai ke penjarahan, Menteri PU kan kalau nggak salah menyampaikan itu nanti mungkin editornya ini bisa ditayangkan. Kalau nggak salah total biaya perbaikan atas kerusakan itu 900 miliaran. Iya, karena hampir 1 triliun. Karena Gubernur DKI Pramono dia menyampaikan yang di Jakarta aja 55 miliar kalau nggak salah. Artinya gini loh. Akhirnya lagi-lagi ya yang rugi siapa? Masyarakat ya. Yang harusnya tadi hampir 1 T itu bisa untuk kegiatan yang lain, mau gak mau harus digunakan untuk membenahi yang perbaikan yang rusak-rusak gitu loh. Jadi memang sangat disayangkan terjadinya pengerusakan terhadap fasilitas umum ini. Ya, ini keterkaitan lagi tadi sesuai dengan yang tadi Bro jelasin masalah apa tuh, sampaikan bahwa pengerusakan ini akhirnya berujung juga adanya penjarahan yang dilakukan ke beberapa pejabat-pejabat kan, gitu loh. Dan kalau nggak salah itu tadi kemarin ya semalam ya gue baca sempat udah ada ini kan, udah yang ditetapkan tersangka karena sudah ada laporan ke Polda Metro Jaya situ kan. Nah ini pasti kalau dibilang ada tindak pidananya, pasti ada tindak pidananya. Clear lah itu tindak pidana. Clear ya kan. Itu pasal 363 ayat 1 KUHP. 363 ayat 1 KUHP 363 ayat 1 dan KUHP 363 ayat 2. Karena itu pencurian dengan pemberatan. Coba gue bacakan dulu 363. Pasal 363 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang bersekutu. Kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melaksanakan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Jadi orang-orang ini bro, masuknya itu 363 ayat 2. Karena perbuatannya itu dilakukan memenuhi 361 ayat 363 ayat 1 angka 345. Pelaku lebih dari 1. Yang malam hari ya? Memasuki rumah? Iya. Mereka ini kan memasuki rumah tuh. Betul. Yang 363 angka 363 ayat 1 angka 3 kan masuk rumah dengan merusak. Itu jelas. Betul. Dilakukan 2 orang atau lebih. Betul. 2 orang atau lebih. Yang ketiga, yang 5 juga dengan merusak, memotong atau memanjat dengan mereka ini kan merusak. Iya. Jadi dia masuk yang pemberatan, ancaman pidananya 9 tahun kalau nggak salah. Iya, 9 tahun di sini. Jadi ya para pelaku yang kemarin melakukan penjarahan, memamerkan di live TikTok, siap-siap Anda. Ancaman pidana 9 tahun. Karena apa? Anda yang melakukan penjarahan-penjarahan itu tidak bisa berlindung di balik mereka juga merampas harta. Mereka juga melakukan korupsi. Jadi ini adalah perampasan harta oleh rakyat. No. Anda nggak bisa berlindung di balik itu. 363 ayat 2 bisa dikenakan kepada kalian-kalian yang melakukan penjarahan. Kalian-kalian yang melakukan pencurian. Nasihat saya ya, kalau kalian mengambil barang,
kembalikan supaya itu menjadi hal yang meringankan buat saudara. Kalau untuk tidak terjerat terhadap pasal ini, ya nggak bisa kan? Pidananya udah selesai. Yang bisa membebaskan mereka ya para korban memaafkan. Memaafkan pun kan bukan menghapuskannya, hanya meringankan saja. Karena ini bukan delik aduan, ini delik biasa. Kan juga ada beberapa kayak potongan-potongan ini ketahuan nih, contohnya dia ngambil lukisan kelihatan dengan jelas tuh ada gitu loh. Mereka tidak hanya mencuri loh, mereka juga melakukan pengerusakan kan. Iya. Itu jelas semua loh terpampang di video-video di media sosial karena kan disiarkan secara live TikTok. Dan potongan-potongannya juga ada gitu loh. Ada. Sangat mudah bagi aparat penegak hukum untuk menangkap pihak-pihak yang terlibat. Sekiranya pun dia nggak ngambil, cuman ngerusak doang. Ya kan ada juga tadi kan udah bacakan tadi pengerusakan barang kan. Dia bisa kena 170 karena bersama-sama, atau bisa kena 406. Pada akhirnya apa yang dilakukan itu tetap pidana. Meskipun bisa dibilang mulutnya Saroni juga nggak bagus juga karena mentolol-tololkan, tapi itu tidak membenarkan perbuatan untuk merampas menjara rumahnya dia. Itu tidak membenarkan. Pengerusakan terhadap ini barang-barangnya dia. Ijazahnya diambil, sertifikat rumahnya diambil. Itu kan udah gak karu-karuan lah itu. Makanya aparat penegak hukum itu harus tegas. Berarti hasil diskusi kita ini sebenarnya adalah kesimpulannya belum sampai ke kesimpulan ya bro. Apa? Masih terlalu jauh. Kita belum bahas soal 6 orang sipil yang ditangkap karena dibilang menghasut terjadinya. Yang itu juga belum kita diskusikan. Tapi sebelum sampai ke situ, ini kan ada audiens kita nih. Mungkin kasih dulu lah mereka kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau tanya, teman-teman? Apa? Nanti mungkin sama editor bisa ditampilkan wajahnya. Ada nggak sih Bang kualifikasi khusus terkait penggunaan peluru karet? Karena bukannya seharusnya peluru karet itu sebagai opsi terakhir jika situasi sangat darurat ya. Tapi berdasarkan informasi yang beredar, ada perintah Kapolri terkait penggunaan peluru karet. Tapi berdasarkan informasi yang beredar juga, itu kan perintahnya cuma kalau misalnya ada masa yang mengancam diri sendiri, keluarga, atau masuk asrama, baru boleh menggunakan peluru karet. Tapi di sisi lain, beredar juga informasi katanya gunakan peluru karet dan kenainnya kalau bisa langsung ke kepala. Padahal setahu saya penggunaan peluru karet itu ketat SOP-nya. Salah satunya pengguna peluru karet itu harus dipantulkan terlebih dahulu sebelum mengarah langsung ke sasarannya. Tapi juga di sisi lain, pada fakta di lapangan, aparat menggunakan peluru karet di situasi apapun setelah diperbolehkan sama Kapolrinya. Dan yang saya tahu kebanyakan korban peluru karet itu benar kebanyakan kenanya itu di kepala. Nah itu menurut tanggapan abang-abang itu gimana? Jadi gini, pertanyaan yang menarik. Tapi kebetulan saya juga menyaksikan ya perintah Kapolri itu. Perintah Kapolri itu clear ya, kalau sudah mengancam nyawa, kemudian markas kepolisian diserang. Kayak kan banyak kejadian yang dibakar itu kan. Kemudian mengancam keluarga, memasuki asrama boleh ditembak. Ya kan? Jadi memang ada SOP penggunaan peluru itu kan. Bahkan dalam kasus pidana peluru tajam itu dibenarkan. Makanya kalian teman-teman kan sering lihat tuh tersangka meninggal dunia ditembak di tempat. Tetapi harus memberikan peringatan terlebih dahulu, tembakan peringatan. Nah sama halnya dengan kasus ini, perintah menggunakan peluru karet itu sah-sah saja. Karena apa? Kapolri itu menjelaskan kalau sudah mengancam nyawa, Makobrimob dihancurkan lagi, dibakar dan segala macam, keluarganya diserang. Menurut saya ini langkah yang pas. Artinya gini, perintah Kapolri ini kan clear kan. Kalau kemudian ada salah menafsirkan itu kan ada etik yang bisa dikenakan kepada si petugas tadi itu. Berarti kan dia melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya dia, tidak sesuai dengan prosedur. Kalau itu mengakibatkan hilangnya nyawa, tentu larinya ke pidana. Atau contoh nih, ada orang mendekat, nggak ngapa-ngapain, mendekat ke
brimob atau ke kantor polisi tiba-tiba ditembak. Nah itu kan udah nggak sesuai prosedur kan. Itu bahkan bisa dikenakan sanksi pidana seperti itu. Tetapi kalau konteksnya ada orang ngebakar terus ditembak, nggak cuma peluru karet, peluru tajam pun boleh. Kalau udah diperingatkan nih, karena itu kan bukan lagi menyampaikan aspirasi lagi tuh. Tindakan membakar itu bukan lagi menyampaikan aspirasi, tetapi pure itu udah pidana sudah. Contoh kayak penjarahan kemarin. Kalau kepolisian itu menggunakan peluru tajam, apakah salah? Enggak juga. Asalkan dia sesuai dengan prosedur, memberikan tembakan peringatan terlebih dahulu. Kalau dia udah diberikan tembakan peringatan nggak peduli, ya kan boleh. Tapi melumpuhkan, tembak di kaki, lutut, apa segala macam gitu loh. Karena kita udah dan di undang-undang kita diperbolehkan kok penggunaan peluru itu asalkan sesuai dengan prosedurnya. Titiknya itu ada di prosedurnya, tahapan-tahapannya. Kapan peluru karet bisa digunakan, kapan peluru tajam bisa digunakan. Selama itu sesuai prosedur nggak ada yang salah. Kalau bakar ban doang, gimana bakar ban? Ya bakar ban kan udah hal biasa dalam demonstrasi kan. Ya iya, kalau bakar ban doang. Itu hal yang udah biasa lah. Jadi kalau menurut saya, kalau semisal nih, kalau saya pribadi ya, kalau semisal hanya sebatas ngerobohin pagar, iya, ya kan, ya udahlah gitu loh. Ya namanya juga adrenalin pada saat menyampaikan demonstrasi kan ada keinginan kalau nggak ditemu itu kan menggebu-gebu kan. Ya kalau tidak ditemui ya. Iya, sebenarnya kalau sekedar hanya terjadi pengrusakan pagar ya udahlah gitu loh. Tapi kalau udah sampai ngancurin, dibakar satu gedung sampai ada yang meninggal ya itu udah nggak bisa dibenarkan lah gitu loh. Menjara barang-barang museum dijara itu udah nggak bisa dibenarkan. Iya. Dan menurut saya perintah Kapolri itu udah tegas lah itu. Asalkan disesuaikan pelaksananya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ada lagi? Bang, aku mau nanya terkait yang demo kemarin itu kan ada pemberitaan nih, sama ada videonya juga sih yang sopir ambulans itu mengalami kekerasan lah pas demo itu dari oknum aparat. Kan padahal kan kalau pada saat perang itu kan sudah ada aturan tersendirinya itu bahwa tenaga medis itu nggak boleh jadi sasaran dalam perang itu. Apakah hal tersebut itu pada saat keadaan perang gitu? Perang. Maksudnya dalam keadaan perang aja medis itu nggak boleh diserang. Iya, ada yang beda. Apakah hal tersebut itu juga berlaku pada saat dalam kondisi demo? Kok berlaku lah. Itu berlaku. Makanya dalam penyampaian demonstrasi pun di fasilitas kesehatan itu nggak boleh ya. Medis itu dilindungi dalam kondisi apapun. Medis itu dilindungi. Dalam keadaan dalam demo gitu kayak tenaga medis tuh harus ada nggak sih di situ? Ya ada lah. Dia kan ini sebagai pertolongan pertama dia harus ada di situ. Karena begini loh teman-teman. Medis itu sangat dibutuhkan. Iya. Dalam perang aja, dalam kondisi perang nih, dia nggak boleh diserang. Apalagi hanya sebatas demonstrasi, dalam sebatas kerusuhan. Dia wajib hukumnya untuk dilindungi. Dan nggak boleh dihalang-halangi dia dalam bekerja. Jadi sebenarnya medis sama wartawan itu hampir sama 11-12. Dalam kondisi apapun mereka tuh nggak boleh diserang. Karena mereka melaksanakan tugas, contoh kayak pers itu wartawan, dia kan melaksanakan tugas peliputan segala macam. Nah, medis ini dia melaksanakan tugas untuk menyelamatkan, memberikan pertolongan pertama. Nah, terkait dengan video yang beredar ada pemukulan terhadap petugas medis, kalau menurut saya si petugas itu harus dikenakan sanksi. Yang mukul. Nggak cuma berhenti di sanksi etik ya. Jadi memang gini teman-teman, ada satu kecenderungan yang saya lihat. Petugas kita ini, oknum-oknum petugas kita ini kalau udah di lapangan terjadi chaos seperti itu, dia membabi buta jadinya. Kadang itu asal gitu loh, ngasal. Kan udah banyak tuh video-video. Udah ada yang ditangkap, orangnya udah nggak ngelawan, tiba-tiba digebukin. Nah itu menurut saya karena si petugas kita ini dia belum lulus pelatihan yang dia ikuti. Kan banyak tuh brimob yang orangnya udah ditangkap nih, udah diamanin. Digebukin rame-rame. Itu kepolisian harus tegas. Ya, menurut dalam pandangan saya ya, kepolisian harus tegas. Orang-orang yang melakukan pemukulan pada saat pengamanan demonstrasi maupun kegiatan yang sifatnya seperti itu harus dikenakan etik, bahkan harus dipidana orang-orang seperti itu. Jadi ke depan nggak ada lagi petugas-petugas pengamanan
demonstrasi atau pengamanan masyarakat itu yang sumbu pendek istilahnya kalau di orang-orang kita. Dikit-dikit pukul, dikit-dikit gebuk gitu loh. Itu nggak boleh. Dan mungkin ini juga kritik buat kepolisian ya. Dalam pengamanan demonstrasi dengan tensi masyarakat yang tinggi seperti ini, harusnya yang dijadikan yang melakukan pengamanan itu bukan brimob baru. Senior harusnya. Harus senior. Karena apa? Secara emosional brimob baru itu belum matang. Sehingga cenderung ada kecenderungan ketika dia mendapatkan tekanan atau mendapatkan senggolan, otomatis langsung emosinya tuh lihat nggak yang video ada orang sengaja narik brimob yang naik sepeda motor, terus si brimob yang ditarik langsung turun mukul membabi buta. Yang pakai topi putih kan itu? Itu kan bentuk bahwa si oknum brimob itu atau oknum polisi itu belum matang secara emosional. Masa dia bisa ditarik begitu langsung turun langsung tanpa tanya apa-apa langsung mukul membabi buta seperti itu. Nah, ini kan jadi kritik juga buat kepolisian gitu loh. Itu tindakan penyerangan terhadap pers, terhadap tenaga medis itu harus benar-benar dilindungi dan tidak dapat dibenarkan ya tindakan seperti itu. Itu. Ada lagi nggak nih? Jadi pesan itu aku pernah lihat beberapa waktu lalu di media sosial itu ada orang yang hanya lewat doang tapi bukan ikut demo itu kayak dipukulin sama aparat gitu. Nah, kan itu dia kan nggak ikut demo dan nggak ngerusuh gitu ya Bang. Itu jatuhnya kayak salah sasaran gitu. Jadi termasuk ke penganiayaan atau bukan? Oh iyalah, itu kalau pasti. itu clear pidana itu, pidana murni itu. Orang nggak ikut demo, hanya melintas, tiba-tiba dipukulin. Ini kan berarti ada yang salah sama Dan kalau nggak salah, tugas pengamanannya. dan kalau nggak salah yang driver ojol itu kan juga ngantar makanan dia. Iya, nggak kalau ini kan kalau yang ojol itu kan bisa lah karena dia melintas apa segala macam. Tapi ini kan orang nggak ikut demo, hanya melintas. Ini kan sama kayak kejadian ada ibu-ibu laptopnya hancur itu kan. Nah itu si yang melakukan perbuatan penganiayaan itu, pemukulan itu harus dipidana itu, wajib dipidana. Yang paling kasihan itu juga yang ini tahu, yang satpam motornya hancur. Ya itu kalau itu kan udah. Ya. Kalau gini, ketika terjadi chaos, apapun bisa terjadi, Pak. Kayak pengerusakan terhadap motornya mereka itu. Iya, yang kayak di Gedung Sate ya kalau nggak salah itu. Iya. Yang di Bandung. Ya, memang begitulah kondisinya. Itu. Jadi kalau yang tadi pertanyaan tadi itu murni pidana itu, nggak bisa dibenarkan tindakan seperti itu. Bahkan ketika udah ketangkap pun masih dipukuli itu nggak boleh itu. Penjahat aja nih, pelaku tindak pidana nih dikasih tembakan peringatan. Kalau dia udah diam, udah nggak boleh ditembak, nggak boleh dipukul, gitu loh, nggak boleh. Jadi memang dulu itu makanya kayaknya nih itu oknum polisi yang udah jadi polisi ketika HR dibuat masih berlaku. Kalau dulu waktu zaman HR kan banyak tuh kejadian kuku dicabutin lah, apa segala macem lah gitu loh. Jadi itu sisa-sisa peninggalan zaman bahala. Kalau sekarang udah nggak boleh. gitu. Ada lagi? Cukup? Masih ada tuh. Oh masih. Banyak nih karena ini topik hangat bro. Topik hangat ini. Kirain udah cukup Pak. Silakan. Kan baru-baru ini ada salah satu orang tua yang mengembalikan barang yaitu jam milik Ahmad Syaroni. Nah, apakah pelaku yang mengambil barang itu dapat dijerat pidana walaupun orang tuanya udah mengembalikan barang milik Ahmad Syaroni itu, Bang? Nah itu tadi sebenarnya udah dijawab tapi nggak apa-apa Bro Leo. Ini penegasan. Iya, tadi Bro Leo ini juga. Pertanyaannya apakah orang itu bisa dipidana? Bisa dipidana. Karena apa? Tindak pidananya udah selesai. Dia sudah mengambil barangnya bersama-sama orang lain, itu udah masuk pasal 363. Dia bahkan bisa pengerusakan juga, dia bisa ikut dilibatkan karena kan masuk di rumah Syaroni pada saat itu kan terkunci posisinya. Gitu loh. Itu minimal dia itu kena 363 atau 362. Itu minimal itu. Jadi pengembalian barang itu hanya sifatnya hal yang meringankan saja. Berarti orang tuanya itu juga sadar bahwa yang dilakukan anaknya ini salah. Nggak benar ya? Nggak benar, makanya dia
Suruh kembalikan. Dan dikembalikannya kan ke aparat penegak hukum kan. Itu pun sebenarnya kenapa dikembalikan karena udah ketahuan kan. Karena jam itu bisa dilacak kalau nggak salah. Iya. Ada GPS-nya itu jam. Jadi memang ini secara hukum itu pidananya udah selesai. Tindak pidananya udah selesai, udah terpenuhi semua. Orang itu bisa dipidana, tetapi di situ ada hal yang meringankan karena dia mau mengembalikan, ya kan? Nah, kalaupun nanti kemudian akhirnya diselesaikan secara restoratif justice, ya itu bukan hal yang salah juga. Ya saya sih berharap si Haroninya udah berbesar hati untuk memaafkan yang sudah mengembalikan. Yang sudah mengembalikan udahlah, maafkan aja lah, selesaikan secara restoratif justice. Tetapi yang tidak mengembalikan yang proses saja, apalagi provokator utamanya. Provokator utamanya itu harus ditangkap. Karena orang-orang seperti itu sangat berbahaya ke depan. Apalagi kejadian di Bintaro. Itu kan juga ada juga yang bicara. Kami kira rumahnya Nafa Urba. Itu udah jelas-jelas niatnya udah bukan lagi protes. Dan itu sebenarnya rumah kontrakan di sana. Iya, rumah kontrakan suaminya kan mantan suaminya si Zekli itu. Dan gini loh teman-teman sekalian. Ya, apapun tindakan pejabat kita yang bermewah-mewah dan segala macam, boleh kita salahkan. Tapi sekarang pertanyaannya, itu ada saya lihat BH loh, pakaian dalam loh dipampangkan, dijual. Ininya sih ini dijual harga sekian. Logikanya itu loh, itu kan pakaian dalam, ya kan? Itu bahkan bisa mengarah ke pelecehan seksual loh jadinya itu. Iya. Come on, kita ini masyarakat yang beradab, kita ini masyarakat yang berbudaya. Masa iya kamu bangga cowok lah gitu, yang itu bapak-bapak. Ini saya ambil dari rumahnya ini. Astaga, saya pas melihat itu yang bener aja lah. Dan saya sebenarnya Bro Martin, saya tuh bingung. Kayak Uya-Kuya, dia jadi korban sasaran hanya karena dia bukan pernyataannya kan yang diserangkan kalau Uya-Kuya, karena dia joget dulu. Bro, pada saat Pilpres semua kan joget-joget. Apa yang salah dengan joget gitu loh? Kalau pernyataannya yang seperti pernyataannya Ahmad Syaroni oke lah. Tapi kalau kecuali pada saat presiden ngasih pidato terus dia joget-joget, itu salah. Nah ini kan udah selesai, sidang tahunannya kan udah selesai kan posisinya pada saat itu. Kemudian ada hiburannya bernyanyi, paduan suara, akhirnya kan pada joget semua. Masa karena dia joget mengikuti alunan musik pada saat itu kemudian dia pantas untuk dijarah, kan nggak masuk akal juga gitu loh. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Kalau out of topic dikit nih bro, itu yang menurut pendapat ini, tapi ini out of topic lah. Itu Iron Man yang udah nggak betah di rumah baru itu gimana? Itu kan kita nggak tahu itu benar apa enggak ya kan. Cuman gini loh, apa yang terjadi dari kasusnya Ahmad Syaroni, Uya-Kuya, Eko Patria, saya tuh mirisnya itu satu. Bangga gitu loh, orang-orang yang melakukan perampasan itu. Ada bangga mereka gitu loh. Itu kan udah sesuatu yang salah gitu. Ini mungkin orang-orang psikolog perlu menganalisis ini. Orang-orang yang bangga mempertontonkan dia menjarah itu masuk apa dia tuh? Apakah NPD ataukah psikopat atau apa tuh masuknya tuh? Itu mesti orang-orang psikolog di Indonesia ini mesti menganalisis, meneliti itu gitu. Itu sih kalau untuk ini. Tapi terlepas dari itu tuh kan dari sisinya. Sekarang kita gini. Gue tuh sebenarnya masih ada nggak nih pertanyaannya nih sebelum dilanjutkan? Cukup. Ada satu lagi. Jadi kan di peristiwa kemarin itu kan ada beberapa stasiun ya Bang yang ditembaki gas air mata karena adanya pendemo yang lari ke sana. Nah, tetapi apakah boleh tetap ditembaki gas air mata di lingkungan stasiun yang mana pada saat itu tuh banyak pekerja yang sedang menuju arah pulang dan tidak melakukan aksi demo Bang, tetapi tetap kena dampaknya karena perihnya dari gas air mata itu. Nah, menurut abang-abang gimana ya Bang? Ya harusnya nggak boleh. Iya. Itu nggak boleh. Karena kan bisa berdampak kepada orang lain yang tidak melakukan apa-apa, itu ikut juga jadi korban ya. Contoh yang saya bilang tadi, tasnya yang isi laptopnya hancur,
Ini bukan soal mengganti barangnya, tapi kan laptop itu bisa ada pekerjaan apa segala macam gitu loh. Memang ya seperti yang saya bilang tadi, kelemahannya pengamanan demonstrasi di Indonesia tuh kadang yang terjun itu, yang turun melakukan pengamanan itu adalah brimob-brimob yang masih muda, yang baru lulus pendidikan. Akhirnya apa, secara emosional mereka tuh belum matang. Ya terjadilah seperti yang kemarin itu. Dan memang itu juga kalau dilihat dari secara timeline jam-jam orang pulang kerja pada saat itu. Iya. Gitu loh. Dan orang pulang kerja harusnya nggak boleh membabi buta lah seperti itu. Masyarakat juga pada saat itu juga yang baru-baru pulang kerja kan banyak menggunakan fasilitas umum kan, jadi nggak siap juga gitu. Betul. Gitu loh. Terutama yang di hari Senin nih kalau nggak salah tuh, yang sampai beberapa tempat KRL stasiun itu kan ditutup jadinya kan. Ya karena pada akhirnya jadinya begini loh. Kita nggak bisa mengharapkan aparat pengamanannya itu bertindak proporsional, dalam pengertian dia nggak menyerang membabi buta seperti itu. Yang terlibat kekerasannya juga kita nggak bisa antisipasi. Ya pada akhirnya yang bisa mengamankan diri kita tuh betul-betul diri kita sendiri. Betul. Kalau kita udah tahu nih ada kerusuhan, ya udah menghindar aja. Lebih baik menghindar ketimbang jadi korban gitu loh. Karena itu tadi, kepolisian itu juga mungkin dia udah pusing, dia beda-bedain mana nih yang ini mana nih. Jadi karena mereka pusing, akhirnya mengeneralisir. Nah itu yang salah sebenarnya. Mengeneralisir seperti itu udah pasti yang salah, pasti salah gitu. Ada lagi? Cukup? Oke. Nah sebelum ke sana bro, mungkin kita yang terakhir mesti kita bahas nih. Apa itu? Ini kan terkait dengan penangkapan 6 orang lah, terutama Direktur Lokataru Foundation. Ada hal yang mesti kita jelaskan soal penangkapan itu. Jadi teman-teman semua, kalau Anda ditangkap, pertama yang harus Anda ketahui adalah kalau Anda itu disangkanya, pertama dulu ya, penangkapan itu hanya boleh dilakukan terhadap seseorang yang sudah berstatus sebagai tersangka. Ya, kalau statusnya sudah sebagai tersangka itu baru boleh ditangkap. Sedangkan kalau statusnya masih sebagai saksi, itu hanya boleh dilakukan surat perintah membawa. Nah, tetapi surat perintah membawa ini harus didahului dengan bahwa orang itu nggak hadir pemeriksaan berapa kali? 2 kali secara berturut-turut setelah dipanggil secara sah, dan ketidakhadirnya dia itu tanpa alasan yang sah. Artinya apa? Kalau statusmu sebagai saksi tiba-tiba kau ditangkap, jangan mau. Penangkapanmu itu tidak sah. Karena apa? Seorang saksi itu hanya boleh dikeluarkan surat perintah membawa. Nah, surat perintah membawa ini saya tegaskan kembali, itu boleh dikeluarkan kalau orang yang dipanggil ini tidak hadir secara berturut-turut 2 kali tanpa alasan yang sah, sedangkan panggilannya sah. Sedangkan kalau untuk penangkapan, statusnya itu harus tersangka dulu. Kalau orang ditangkap baru ditetapkan tersangka, itu salah. Itu tidak sesuai prosedur di dalam KUHP. Nanti teman-teman bisa baca pasal 17, pasal 18, pasal 19. Itu yang pertama ya. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan, orang yang melakukan penyidik yang melakukan penangkapan itu harus menunjukkan surat tugas, surat perintah penangkapan. Surat perintah penangkapan itu harus jelas siapa identitas yang mau ditangkap, uraian singkat perbuatannya apa, ya, yang disangkakan, kemudian di mana dia akan diperiksa. Oke. Ya. Dan surat perintah penangkapan itu harus ditembuskan kepada keluarganya. Itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yang harus diketahui teman-teman sekalian, supaya jangan sampai salah paham ya. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2, di situ mengatur yang boleh dilakukan, penangkapan itu boleh dilakukan kalau terkait dengan tindak pidana pelanggaran, itu boleh dilakukan ketika dia sudah dipanggil secara sah, tetapi dia tidak hadir-hadir juga, tanpa alasan yang sah. Artinya secara kontrario ketentuan pasal 19 ayat 2 ini, kalau itu tindak pidana yang disangkakan adalah kejahatan, maka tidak perlu dipanggil. Ketika ente sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik punya hak untuk langsung menangkap saudara. Itu. Nah, terhadap penangkapan yang tidak sah, penangkapan dilakukan terhadap saksi bukan sebagai tersangka, atau penangkapan tanpa surat tugas, tanpa surat perintah, tanpa dijelaskan kasusnya seperti apa, terus di mana akan diperiksa, itu berarti penangkapannya tidak sah.
Apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penangkapan yang tidak sah? Di dalam KUHP sudah diatur namanya lembaga pra-peradilan. Ajukan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan tersebut. Nah, kemarin kan teman-teman dari Lokataru itu kan menyampaikan, teman-teman dari PH-nya si tersangka itu kan, Direktur Lokataru itu menyampaikan bahwa pada saat penangkapan nggak dijelaskan kasusnya sebagai apa. Dan penangkapan itu dilakukan statusnya sebagai masih belum jelas. Ditangkap dulu baru ditetapkan sebagai tersangka. Itu nggak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Karena nggak sesuai ketentuan dalam KUHP, maka saya sarankan tersangka maupun keluarganya melalui PH-nya tentunya mengajukan upaya hukum pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan tersebut. Itu soal teman-teman yang dilakukan penangkapan. Kemudian Bro Martin terkait dengan penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Dalam kasus ini kan dipakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang tersangka tadi itu ya? Iya. Berapa anak remaja tadi itu? Iya. Jadi saya ini agak tergelitik penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak di sini. Coba Bro Martin bacakan dulu. Pasal 76H, junto pasal 15 dan pasal 87 Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, saya coba bacakan ya. Di sini di pasal 87. 76H dulu ya? 76H. 76H. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Itu pasal 76H. Pasal 87 ya? Pasal 87, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Pasal 15. Pasal 15, ini terkait dengan perlindungan dari. Oke, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari A. Penyalahgunaan dalam keadaan politik, B. Pelibatan dalam sengketa bersenjata, C. Pelibatan dalam kerusuhan sosial, D. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, E. Pelibatan dalam peperangan, dan F. Kejahatan seksual. Nah, di dalam ketentuan pasal 76H itu saya yakin dikaitkan sama anak ditempatkan dalam kondisi tanpa perlindungan. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, apakah para tersangka ini, ya kan, menempatkan si anak ini dalam kondisi kerusuhan, dalam kondisi peperangan? Apakah orang-orang tersangka ini mengajak anak-anak itu untuk melakukan kerusuhan? Ya kan? Saya merasa kok penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak ini di dalam terhadap para tersangka ini terlalu dipaksakan ya. Apalagi kalau kita lihat di sini kan, contoh nih si Direktur Lokataru ini dianggapnya menyebarkan ajakan jangan takut melakukan aksi dan lawan. Sekarang pertanyaannya, aksi yang dimaksud ini apa? Apakah demonstrasinya? Karena pengertian aksi di masyarakat itu, aksi itu adalah demonstrasi loh. Iya. Nah, apakah salah mengajak anak-anak SMA untuk melakukan demonstrasi, menyampaikan pendapat di depan umum? Anak-anak SMA, anak-anak SMP itu punya hak loh untuk menyampaikan pendapat. Dan itu dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Gitu loh. Jadi menurut pandangan saya, perkara terhadap contoh ke Direktur Lokataru ini kan, ketika dia menyebarkan jangan takut aksi dan ketika terjadi kekerasan itu untuk dilawan, ya. Sekarang pertanyaannya, sederhananya, apakah ajakan melawan ini adalah respon atas kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan atau tidak? Karena kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98, salah satu tugasnya aparatur negara itu kan untuk memastikan keamanan. Iya. Kalau yang terjadi justru sebaliknya, justru mereka yang menyebabkan tidak aman, ya sah dong untuk melawan. Artinya kan ajakan ini kan ketika ada aksi, ya mereka boleh bereaksi untuk melawan kekerasan, gitu loh. Justru malah jadinya jadi banyak di masyarakat jadi banyak kekhawatiran jadinya. Iya, karena kan kecuali nih kalau kita lihat nih ya kan teman-teman, kayak contoh nih ada yang mengajak untuk melakukan pengrusakan. Ya itu pure lah, itu kalau itu oke, kita sepakat itu sebagai pidana. Tapi kalau ajakan untuk berdemonstrasi, gerakan aksi damai lah. Gerakan aksi menyatakan pendapat di depan publik itu bukan pidana. Itu dilindungi dalam undang-undang. Kecuali untuk yang sifatnya, ayo kita merusak, kita rusak aja. Nah, itu clear, kalau itu pidana saya setuju orang-orang seperti itu
diproses. Kemudian ada yang mengajarkan pembuatan bom molotov. Nah itu setuju, itu harus disikat orang-orang seperti itu. Tetapi itu lagi bro, aparat penegak hukum kepolisian itu harus proporsional dan profesional dalam menangani peristiwa ini. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa kepolisian itu menggunakan kewenangannya secara berlebihan. Jangan sampai kepolisian dianggap menggunakan wewenang penegakan hukumnya untuk membungkam orang yang menyampaikan pendapat. Gitu loh. Jadi tetap harus proporsional. Karena yang terjadi saat ini juga bukan pure kesalahan dari sipilnya. Tapi juga terjadi karena dari kepolisiannya yang dianggap tidak sesuai dan melanggar hukum. Gitu loh, seperti yang kita sampaikan di awal, mulai terjadi pembakaran ini kan sebenarnya sejak adanya korban meninggal kan yang terlindas itu. Betul. Jadi memang ya besar harapan saya, kita berdua boleh kita sampaikan bahwa berharap aparat penegak hukum harus proporsional, profesional, adil dan memberikan kepastian hukum dalam menangani dugaan-dugaan tindak pidana sejak tanggal 25 Agustus sampai tanggal 31. Jangan hanya menyasar terhadap orang-orang sipil. Harus juga menyasar terhadap oknum kepolisian maupun TNI yang diduga terlibat. Sehingga terjadi keributan-keributan, kekerasan-kekerasan yang pada tanggal 25 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Itu sih kalau pendapat saya, Bro Martin. Ya, gue setuju sih. Gue rasa itu udah closing statement yang paling bagus lah untuk pertemuan kita kali ini ya. Ya, mungkin penegasan bro. Penegasan ya. Kita runut lah. Pertama, kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum kepolisian atau oknum TNI yang diduga sebagai provokator dan segala macamnya itu harus diproses secara hukum. Ya, oke. Baik melalui kepolisian maupun melalui polisi militer, di militer untuk orang-orang yang terduga militer. Kemudian kekerasan yang dilakukan oleh sipil juga harus diproses secara hukum. Artinya apa? Orang-orang yang sama-sama melakukan tindak pidana itu harus diproses. Kemudian yang ketiga adalah para pelaku perusakan fasilitas umum harus diungkap. Siapa yang menjadi provokatornya ini? Siapa yang menjadi otaknya ini? Itu harus diungkap supaya memberikan ketenangan bagi publik bahwa itu betul-betul orang-orang yang memiliki niat jahat, bukan melibatkan oknum kepolisian atau oknum di TNI. Karena udah ada dugaan seperti itu bahwa perusakan fasilitas umum ini dilakukan oleh atau diprovokasi oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian yang keempat, para pelaku penjarahan dan otak penjarahan itu harus diungkap ke publik. Harus diungkap dalam proses penegakan hukum. Supaya tidak menimbulkan ketakutan-ketakutan dan supaya orang-orang yang memang berniat melakukan kejahatan tidak mendapatkan perlindungan atas peristiwa yang terjadi. Betul. Itu. Yang kelima, harapan saya kepolisian dalam menegakkan hukum dia proporsional, profesional, adil dan memberikan kepastian hukum. Jangan sampai sipilnya diproses semua tapi oknumnya tidak diproses. Contoh kejadian hilangnya nyawa karena dilindas itu kan, itu harus diproses. Karena itu sudah terjadi cukup lama, ya kan? Tapi sampai saat ini proses pidananya kita belum tahu perkembangannya seperti apa. Per hari ini tanggal 3 siang hari, kita belum menemukan kepastian akan proses dari peristiwa atau dari kejadian tersebut. Begitu Bro Martin. Oke, teman-teman. Kita rasa cukup ya untuk hari ini Leo. Udah panjang banget ini. Udah 1 jam lebih kayaknya. 1,5 jam deh kayaknya ini. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga diteruskan ke teman-teman yang lain. Dan thanks for watching.